kiai para sesepuh, bini sepuh, mobil khusus Kiai Mahmud, Kiai Muhammad Najahul Umam, Kiai Masyhud, Kiai Aba Abror, Kiai Muhammad Ruhin, Kiai Mursyidi, Kiai Muhammad Amir, sareng kiai-kiai selain, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Haji Tufah, Pak Mas Akwan, dosen-dosen, guru-guru, Pak Nazar, Pak Hadi, dan semua guru-guru muda, kedua pengantin, Mas Nasir dan Mbak Syarifah, selamat nggih, barokah, amin. Amin. Sahibal hajah juga pisan dari Cokel, ada Mas Kiai Hakam dari Teluk Dalem, semua hadir mendoakan panjenengan Mas supaya perjalanannya nanti husnul khotimah, amin Allahumma amin. Soal senang, soal suka duka itu nanti menjadi bumbu-bumbu hidup kita. Yang penting ini Mas Nasir, Mbak Syarifah, komitmennya, komitmen. Nah, bahasa milenialnya komitmen. Boleh tonton generasi kobra milenial. Jadi taoning bahasa milenial. Sebab pernikahan itu syariatnya Allah yang pertama. Pengantinnya tidak tanggung-tanggung Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang menikahkan Gusti Allah, maharnya sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komitmen itu seperti orang punya janji harus ditepati. Kayak janjinya orang waktu pacaran itu loh Mas, diajak janjian jam 11 malam itu ya mau, tambah asyik, tidak ketahuan orang. Janjiannya di pinggir kuburan lah. Oh, serem-serem enak itu. Dijaga keamanannya kuntil anak. Wong di pinggir kuburan. Diajak janjian di pinggir kuburan itu berangkat orang kalau lagi kasmaran. Betul Pak? Betul Pak? Tolong, pernah semua non, kalau lagi kasmaran begitu Mas, begitu kobil itu, maka komitmen itu kita pegang lah, nanti sedih-sedih kembali ke komitmen awal. Kalau panjenengan sedih biasa, bukan hanya panjenengan yang sedih itu. Semua orang yang berumah tangga pasti mengalami kesedihan. Ada konfliknya yang besar, ada yang biasa-biasa saja. Semua mengalami. Kalau orang tidak punya komitmen, dalam ayat yang saya baca tadi, kayak rumahnya laba-laba. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai kekasihnya, kamathalil ankabut, seperti rumahnya laba-laba. Seperti laba-laba, ittakhadhat baita, yang mengambil atau membuat rumah, dan sungguh serapuh-rapuhnya sistem rumah tangga adalah bangunan-bangunan seperti rumahnya laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Nah, rumahnya laba-laba itu disenggol gini aja sudah rusak. Nah, laba-laba ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim karena memiliki keunikan-keunikan. Satu, laba-laba tonto yang berkuasa adalah yang betina, bukan bapak-bapaknya. Maka tidak bagus penguasa kok betina, kepala rumah tangga kok ibu-ibu, itu tidak bagus.
ke ibu-ibu jangan melotot. Kalau dengan bapak-bapak lagi jengkel ya jengkel, dikirimi WA gitu, atau dikirimi nape tonton rekaman gitu. Jangan dipelototi bapak-bapak. Sakit kalau mati sama jadi janda nanti. Jadi yang bikin rumah itu betina, laba-laba betina yang membuat sarang itu. Kemudian kalau sudah jadi, ini kan peneliti toh yang menjelaskan begini. Kita tidak tahu sampai sedetail itu. Kemudian dia baru cari pasangan, cari pejantan. Begitu sudah selesai kawin, pejantannya dimakan oleh si betina. Kemudian sampai bertelur ribuan, telurnya muncul anak-anaknya, itu anak-anaknya semua dimakan oleh ibunya tadi. Jadi dari ribuan itu yang bisa bertahan tinggal puluhan. Bukan hanya ibunya, kadang saudaranya juga saling memakan. Itu uniknya laba-laba. Itu kira-kira sistem rumah tangga kayak apa? Wong saudara kok makan saudara, ibu kok makan. Nah, ini rapuh sekali. Betul kata Al-Qur'anul Karim. Maka ada perabot inna itu. Inna itu kan taukid itu. Sungguh serapuh-rapuhnya bangunan rumah-rumah adalah rumahnya laba-laba. Ada sungguhnya. Memang begitu. Nah, setelah sisa-sisa anaknya itu betul-betul yang bisa bertahan, dan begitulah siklus kehidupannya laba-laba. Tetapi meskipun begitu hadirin, laba-laba itu yang kita lihat rapuh itu kalau dia ngumpul itu kuat seperti baja, itu dalam Al-Qur'anul Karim. Maka laba-laba Al-Ankabut itu oleh Allah ditetapkan menjadi salah satu nama surah Al-Qur'an, nama surah yang nomor 29. Ankabut dari kata angkabah, artinya binatang yang larinya cepat. Angkabah jamaknya anakib. Nah, itu yang pertama nggih, Mbak Syarifah, komitmennya nggih. Mantannya dilupakan semua aja Mbak ya. Mbak punya mantan berapa? Mas Nasir nggih. Pada nggih Mas Nasir, mantan itu ya mantan. Dibuang di tempat sampah. Namanya jangan orangnya, namanya orang dibuang. Dua, nggih. Jadikan pernikahanmu sebagai sarana untuk bertakarrub kepada Allah, sebagai sarana untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kalah Mas Nasir ya. Jangan sampai kalah. Maksudnya apa? Bukan menang-menangan Mbak Syarifah. Kepalanya Mas Nasir, panjenengan sebagai Perdana Menterinya, Mas Nasir sebagai kepala negaranya. Panjenengan yang ngatur, nggih. Yang pegang ATM nanti Mbak Syarifah ya. Seminggu sekali ditengok Mbak. Kalau sudah masuk ya. Jadi Mas Nasir bagian nyari duit, Syarifah bagian menghabiskan. Enak mana? Sudah enak atau ibu-ibu ini? Sudah enak. Jangan seperti ceritanya Alqamah, panjenengan sudah tahu. Kita tiru ceritanya Uwais Al-Qarni. Hadirin, kenapa demikian? Sebab sistem keluarga yang paling bagus itu Islam. Sistem keluarga yang paling bagus itu Islam, karena sistem jamaah. Sistem di luar Islam tidak bagus, tidak bagus. Panjenengan lihatlah orang Eropa itu keluarganya tidak bagus. Kenapa? Karena mereka keluarga itu didasarkan hanya kepada suka dengan suka, tidak didasarkan kepada kebersamaan keluarga. Jadi kalau ada masalah sedikit begitu ya sudah hilang. Nah kalau Islam enggak, kalau tidak sampai darurat jangan bisa, kecuali hal-hal yang fundamental, maka Islam memberikan jalur yang sifatnya darurat, emergensi, yaitu firak, pisah, itu jalan yang terakhir. Bukan kok ada perselisihan sedikit kemudian langsung ngomong firok, talak, cerai dan seterusnya. Jangan, itu kan kebiasaan artis itu.
yang niru-niru orang Eropa. Jangan. Zaman Eropa rusak, orang malah enggan untuk kawin sebab menikah dianggap beban. Orang punya pasangan dianggap beban, tidak dianggap sebagai ibadah. Kalau Islam tidak, pasangan itu ibadah. Sakit-sakit kita tanggung, itu ibadah. Ngerawat anak sakit, Pak. Mondokkan anak sakit, apalagi 4 berangkat ke pondok semua. Sakit, tidak apa-apa, itu ibadahnya panjenengan. Meskipun panjenengan males-males dikit tahajud, tak nape-nape, wong 4 anaknya sudah di pondok semua. Hah? Tahajudnya sebulan 5 kali sudah cukup panjenengan ya. Nah, kenapa? Loh itu tadi cari duit sampai keringat, sampai payah-payah untuk membiayai anaknya di pondok. Ibadah. Kalau orang Eropa, orang Amerika, kalau di Asia contohlah orang Jepang itu. Orang Jepang itu menganggap pernikahan sudah menjadi beban, sehingga mereka senang hidup sendiri, tidak punya anak, sampai tua tetap sendiri. Apa yang terjadi? Tua tidak punya keluarga, akhirnya masuk panti jompo. Negara yang menjadi terbebani. Itu bukan sistem Islam. Islam ini sudah luar biasa. Jangan meragukan sistem yang ada di Islam. Kita tinggal jalani saja. Terakhir, bersabarlah wahai Mas Nasir, wahai Syarifah, bersabar karena anginnya nanti akan datang. Nah, saya akan cerita satu lagi binatang di Al-Quran, contoh kesabaran. Apa itu? Unta. Legenda padang pasir, unta. Orang kalau ditanya apa binatang padang pasir, semua sepakat unta. Nah, kenapa? Unta itu sabar. Hidup di cuaca yang sangat panas, kuat. Hidup di cuaca yang sangat dingin, kuat. Karena di Mekah, Madinah, Thaif, di Arab Saudi rata-rata cuaca ekstrim. Panjenengan yang sudah haji kan merasakan itu. Hari ini panasnya luar biasa, besok dinginnya luar biasa. Kadang banyak yang tidak kuat orang Indonesia itu, alergi kulitnya, alergi bibirnya, keluar darah hidungnya ekstrim. Unta tenang-tenang saja. Unta itu. Dan hebatnya unta dalam Al-Quran disebutkan unta itu mun pejem, pejem matanya begini masih bisa melihat. Kenapa? Oleh Allah katup kantung matanya unta itu dibuat tipis, sehingga meskipun dia terpejem itu masih bisa melihat kanan kiri. Jadi kan sering ada badai gurun pasir, dia begini supaya aman matanya dan dia bisa melihat. Hebatnya Allah luar biasa. Dan hidungnya begitu ada angin pasir itu hidupnya menutup sendiri dan dia bisa bernafas. Binatang apa? Dinaiki berapapun siap, diajak bepergian kemanapun siap, dan tidak makan minum seminggu kuat, 8 hari kuat. Kenapa? Di dalamnya ada kantong air. Tapi kalau kadung minum sumur 1 unta 1. Itu hebatnya Allah mendesain begitu. Sabar. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya sabarlah dalam segala keadaan cuaca, dalam segala keadaan suasana. Panjenengan sudah sama-sama dewasa. Mas Nasir ini sudah dosen, sudah guru, insya Allah manajemen hatinya sudah lebih siap. Mbak Syarifah juga demikian, dari sisi usia sudah siap. Insya Allah kita iringi bareng-bareng yang hadir ini, mengiringi moga-moga keluarganya bahagia, berkualitas, barokah, amin Allahumma. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair fi khair fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.